Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Aulia dari kelas 11 D SMA Nazatul Bulat. Saya di sini akan mempresentasikan tentang karya kearifan lokal dari Mapel Sosiologi bimbingan Bapak Hidayatullah. Saya di sini akan membahas tentang Jembatan Suramadu. Menurut asal kata, kearifan lokal terbentuk dari dua kata, yaitu kearifan pindom dan lokal. Banyak pandangan tentang kearifan lokal, akan tetapi pada dasarnya kearifan lokal mengacu pada nilai-nilai dalam masyarakat dan seimbangan dalam Indonesia. Memiliki keragaman dan sisi etnis suku, ada istiadat dan lainnya sehingga mempunyai karakteristiknya yang khas dan unik. Dan setiap aspeknya hal ini merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam kebutuhan komunitas tersebut. Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap bahkan pengelolaan kebudayaan yang berasal dari luar atau bangsa dan lainnya menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Di Indonesia, kesadaran akan kearifan lokal mulai tumbuh sumber pasca jatuhnya rezim Presiden Soekarno pada tahun 1998. Lebih lanjut, kearifan lokal juga didefinisikan sebagai kemampuan beradaptasi, menata, dan membunuhkan pengaruh dalam serta budaya lain yang menjadi motor penggerak transportasi dan menciptakan keragaman budaya Indonesia yang luar biasa ini juga bisa menjadi suatu bentuk pengetahuan, kepercayaan, pemahaman atau persepsi beserta kebiasaan atau etika adat yang menjadi pedoman perilaku manusia dalam kehidupan ekologis dan sistemik. Nilai-nilai yang mengakar dalam suatu budaya jelas bukan objek literal yang konkret, tetap cenderung menjadi semacam pedoman bagi perilaku manusia. Dalam pengertian itu, untuk mempelajarinya, kita harus memperhatikan bagaimana manusia bertindak dalam konteks lokal. Dalam keadaan normal, perilaku orang terungkap dalam batas-batas norma etiket dan hukum yang terkait dengan wilayah tertentu. Namun dalam situasi tertentu di mana budaya menghadapi tantangan dari dalam atau dari luar, respons dalam bentuk reaksi dapat terjadi. Tanggapan dan tantangan adalah cara normal untuk berbagai perubahan terjadi dalam budaya, struktur, dan nilai sosial serta tata krama, norma, dan hukum setempat akan berubah sesuai dengan kebutuhan situasi sosial. Tantangan dalam suatu budaya dapat terjadi karena umpan balik yang terjadi dalam jaringan kehidupan suatu sistem sosial. Jembatan Surabaya Madura atau lebih dikenal dengan Jembatan Suramadu merupakan bagian dari proyek Trinosa Bima Bakti yang misinya adalah menghubungkan ketiga pulau, yaitu Jawa, Sumatera, Jawa Bali, dan Surabaya Madura yang pada awalnya ditetapkan melalui instruksi Presiden pada tahun 1986. Pengukuhan proyek Jembatan Surabaya Madura dan pengembangan kawasan sebagai proyek nasional adalah dengan terbitkannya Kepres Nomor 55 Tahun 1990 tentang proyek
Pembangunan Jembatan Madura, hal-hal utama yang menjadi latar belakang pembangunan Jembatan Suramadu. Jembatan Surabaya Madura lebih dikenal dengan Jembatan Suramadu, merupakan bagian dari proyek Trinusa Bima Sakti yang misinya adalah menghubungkan ketiga pulau Jawa, Sumatera, Jawa, Bali, dan Surabaya Madura. Pada awalnya ditetapkan melalui instruksi Presiden pada tahun 1986. Pengukuhan proyek Jembatan Surabaya Madura dan pengembangan kawasan sebagai proyek nasional adalah dengan diterbitkannya Kompres tentang proyek pembangunan Jembatan Madura, hal-hal utama yang menjadi latar belakang pembangunan Jembatan Suramadu. Yaitu selanjutnya kesimpulan. Jadi di setiap daerah kita akan terdapat macam-macam bentuk kearifan lokal. Mulai dari tradisi mitos yang lainnya, kita sebagai masyarakat yang ditinggal di daerah tersebut harus belajar menghargai, menerima setiap kearifan lokal yang ada. Yang ketiga, saran. Dengan penelitian ini masih banyak kekurangan. Harapan kami adalah perlu diadakan penelitian dan wawancara dengan narasumber yang sangat mengenal tempat tersebut. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.